absen dulu ya, siapa aja yang nggak masuk ya. Hari ini yang nggak masuk siapa aja? Masuk semua ya. Oke, kita langsung ke materi hari ini ya. Ada yang tahu sekarang kita bakalan nyampe bab berapa? Kita sekarang nyampe di bab 2. Dimana bab 2 ialah kegiatan dan pelaku ekonomi. Silakan buka bukunya anak-anak ya. Nah, jadi hari ini Ibu bakalan ngejelasin tentang kegiatan dan pelaku ekonomi. Nantinya Ibu bakalan ngasih soal, 3 soal. Jadi yang bisa menjawab bakalan Ibu kasih nilai untuk hari ini. Bisa Ibu jadikan tambahan nilai buat nanti setelah UAS. Nah, di sini tadi Ibu bakalan ngejelasin apa? Kegiatan dan pelaku ekonomi. Nah, kegiatan dan pelaku ekonomi. Di dalam ekonomi mestinya harus ada orang atau pelaku agar perekonomian sebuah negara bisa dijalankan. Dalam pelaku ekonomi dan kegiatannya dibagi menjadi 2, pertama kegiatan, yang kedua pelaku. Yang pertama, kegiatan. Kegiatan dibagi menjadi 3. Kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ada yang bisa bacakan untuk Ibu apa itu produksi? Ya, silakan. Ya, Ibu baca lagi ya. Yakni suatu kegiatan untuk menghasilkan jasa yang dibutuhkan. Nah, di dalam memproduksi barang atau jasa, mestinya ada faktor produksi, yaitu alam, tenaga kerja, modal buatan manusia, dan skill. Nah, produksi ini ialah bisa dikatakan organisasi atau orang yang menghasilkan barang dan jasa dalam skala kecil maupun skala besar. Yang kedua, distribusi adalah semua kegiatan yang ditujukan untuk menyalurkan jasa dan dari tangan produsen ke konsumen. Distribusi ini tentunya ada jenisnya. Yang pertama ada 3 ya anak-anak ya. Saluran distribusi langsung, saluran distribusi semi langsung, dan saluran distribusi tidak langsung. Jadi silakan, mungkin ada yang bisa bacakan tentang distribusi. Ya, silakan Roni dibaca ya. Ya, terima kasih. Saluran distribusi langsung ialah saluran yang ibaratnya Ibu bisa contohkan dari petani menjual hasil ladangnya ke pasar. Nah, itu merupakan distribusi langsung. Dan yang kedua, saluran distribusi semi langsung. Saluran distribusi semi langsung bisa Ibu contohkan seperti misalnya produsen sepatu menjual sepatunya melalui perantara tertentu yang ada di setiap toko. Jadi mereka itu menjual hasil atau barang yang mereka jual ke toko-toko yang ada di pasar. Nah, itu bisa disebut saluran distribusi semi langsung. Yang kedua, saluran distribusi tidak langsung. Saluran distribusi tidak langsung bisa Ibu contohkan seperti pedagang besar, pedagang kecil, pedagang eceran. Nah, soalnya kenapa? Mereka kan mendapatkan barang dan jasa dari orang yang memproduksi, tapi mereka merupakan distribusi. Yang ketiga, konsumsi. Konsumsi ialah setiap tindakan untuk mengurangi atau menghabiskan kegunaan ekonomi sebuah benda. Jadi, konsumsi ini memiliki tujuan. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan manusia dan untuk mendapatkan kepuasan. Jadi, konsumsi ini ada dikarenakan orang yang menginginkan atau ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dan mendapatkan keinginan apa yang dia inginkan. Nah, yang kedua, pelaku ekonomi. Tadi kan kegiatannya udah tuh. Sekarang bakalan dijelasin pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu ada 3. Yang pertama, Ibu jelasin perilaku konsumen. Yakni bagaimana cara seorang konsumen memilih suatu produk. Nah, di sini perilaku konsumen atau konsumen bisa disebut orang yang membutuhkan barang dan jasa. Nah, yang kedua ialah teori
Individu akan atau badan usaha yang melakukan produksi disebut dengan produsen. Nah, jadi kan orang yang memproduksi barang itu disebut dengan produsen. Jangan lupa ya anak-anak ya, sambil dicatat apa yang penting-penting yang Ibu jelaskan. Yang terakhir, pelaku kegiatan ekonomi, yakni pihak yang terlibat dalam perekonomian suatu negara. Yang pertama ada rumah tangga atau masyarakat itu sendiri. Yang kedua perusahaan, entah itu swasta maupun bukan. Pemerintah, tentunya pemerintah yang memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Yang tiga masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri mencakup apa? Ekspor dan impor. Baik, di sini Ibu bakalan kasih 3 soal, mungkin ada yang bisa menjawab. Ya, yaudah Ibu jawab ya. Ya silakan. Oh ya, betul sekali. Buat Reni, sebutkan 3 faktor yang menentukan besar kecilnya pengeluaran. Ya silakan dijawab. Baik, sambil Ibu tambahkan ya anak-anak ya. Siapa namanya tadi? Reni. Jadi 3 faktor penentu besar kecilnya pengeluaran itu ada 3. Yang pertama jumlah penghasilan, anggota keluarga, dan tingginya barang dan jasa. Jumlah penghasilan di sini sangat menentukan terhadap menentukan besar kecilnya pengeluaran. Jadi jika gaji 5 juta, otomatis mereka tidak mungkin menghabiskan dalam 1 bulan hanya 500.000 saja. Yang kedua, banyaknya anggota keluarga. Banyaknya anggota keluarga di sini tentunya mempengaruhi terhadap konsumsi, yang dimana konsumsi tersebut menghabiskan pengeluaran. Yang tiga, tingkat barang dan jasa atau kebutuhan hidup. Yang kedua, apa itu pengeluaran rutin? Ya, silakan ada yang bisa jawab. Randy. Ya, betul Randy. Apa itu pengeluaran rutin? Yakni pengeluaran yang sangat diperlukan. Pengeluaran di sini pengeluaran yang rutin. Rutin merupakan pengeluaran yang sangat diperlukan oleh pemerintah maupun rumah tangga. Yang ketiga, siapa yang bisa jawab? Ya, Ruby. Ya, sebutkan macam-macam pengeluaran pemerintah. Ya, betul sekali. Ibu bakalan tambahin ya Rudy ya. Pengeluaran pemerintah itu ada pengeluaran rutin dan pembangunan. Betul seperti apa yang kata Ruby tadi jelaskan. Jadi, pengeluaran rutin dan pembangunan di sini mengapa harus ada? Untuk mencapai tujuan dari perekonomian yang baik dari suatu negara. Sudah cukup sekian pembahasan dari Ibu. Sekarang Ibu bakalan jelasin semua apa yang kalian pelajari hari ini. Yakni dalam perekonomian dibutuhkan yang namanya orang atau produsen untuk menjalankan roda perekonomian yang baik. Cukup sekian pembahasan dari Ibu. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.